amalnya tadi itu jangan kita duduk atau menginjak bagian atas kuburan tadi, bagian atasnya. Ya kan, ini tidak dibolehkan. Sampingnya boleh. Di samping bagian atas yang tak boleh tadi. Ya kan? Jadi kata Rasulullah SAW ya kan dari Sayyidina Umar, di ayat jelisa ahadukum ala jamratin patah riqab. Siabahu seseorang yang menginjak bara api lalu membakar pakaiannya, fataflusu melepuh ila jildihi hingga kulitnya, khairun lahu min ayat jelisa ala qabrin. Itu lebih baik daripada duduk di atas kubur. Jadi tabakar kita menginjak bara api ya kan, itu lebih baik daripada kita duduk dari menginjak atas kuburan tadi. Tapi bosaklah dosanya kita yang seperti itu. Dalam Rasulullah. Kemudian larangan-larangan selanjutnya yang perlu kita perhatikan yang berkaitan dengan kuburan ini. Jangan kita lakukan sesuatu yang sifatnya sia-sia. Sia-sia seperti misalnya di situ foto-foto selfie gitu kan. Golak-golak, ketawa-ketawa, ya kan. Apalagi menyebut-nyebutkan kejelekan jenazah kita tadi itu kan. Begitu kita jalan-jalan, pertama sini tirai, mak dia dulu. Ingat masa itu, gawatan. Ini dia tak boleh dilarang oleh Rasulullah. Jadi kata Rasulullah, tasubul amwat. Jangan kamu mencaci maki orang yang sudah meninggal dunia, amwat. Fa innahum qad afdau ila ma qaddimu, karena mereka itu lagi sedang dihadapkan dengan apa yang mereka lakukan dari perbuatan mereka waktu di dunia. Jadi mereka itu sudah bertanggung jawab. Artinya hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita tengok pertanyaan di kubur ini, dan tak ada habis-habisnya, memakan waktu yang lama. Tambah pula waktu dicaci maki dia. Makin ada menjadi dia air perjalanan Rasulullah. Memang pernah kejadian di masa Rasulullah SAW, Rasul beserta sahabat duduk waktu bercerita-cerita lah begitu kan. Dari Anas, marru bi zanazatin, maka lewatlah satu jenazah. Fasnau alaiha khairan, lalu para sahabat tadi ini menyebutkan memuji-muji, menyebutkan di hadapan Rasul. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajabat, itu pasti akan diterimanya. Jadi mereka sebutkan kebaikan-kebaikan dia, maka Rasul itu pasti akan diterimanya pahalanya. Summa marru bi ukhra, kemudian lewat lagi jenazah yang lain setelah itu. Fasnau alaiha syai'an, lalu mereka menyebutkan keburukan-keburukannya. Faqala, maka Rasul bersabda, wajabat, itu pasti akan diterimanya. Dia itu dulu mau itu membongkar-bongkar mandi begitu, banyak itu punya orang begitulah gitu. Di hadapan Rasul, padahal kan Rasul bilang lantas sebut awal, jangan kamu caci orang yang meninggal dunia. Ini mereka lakukan di hadapan Rasul. Toh Rasul katakan wajabat, itu pasti diterimanya. Wajabat benar. Faqala Umar radhiyallahu anhu, maka Umar bertanya, kan tadi yang baik lewat wajabat kata Rasul, yang jahat lewat wajabat kata Rasul. Maka Ibnu Umar, ma wajabat, apa maksudnya yang wajib tadi itu? Apa yang kamu terima itu? Qala, kata Rasul bersabda, hada asnaitum alaihi khairan, terhadap orang yang kamu puji kebaikannya, fa wajabat lahu jannah, maka dia akan mendapatkan surga.
Wa hadza asnaitum alaihi syarran, dan orang yang tadi kamu sebutkan keburukannya, fawajab lahunna, maka dia akan mendapatkan neraka. Berarti tak dilarang Rasul mereka mencaci maki yang tadi dikatakan. Iya, padahal meninggal. Nah, gini kita apa dengan hadis tadi itu, ada bertentangan sih kita tidak. Antum syuhada Allah fil ardi. Kamu adalah saksi Allah di bumi ini. Ya, jadi Rasul katakan, kamulah saksi Allah di bumi, macam mana kejadian sifat dia. Kalau baik kamu lah saksinya, kalau buruk itu kamu saksinya di muka begini. Betul. Antara ini yang mungkin karena kalau kita habis mensolatkan jenazah tadi kan, kepada bapak-bapak sekalian, di sini kami bersaksi, apakah jenazah orang begini termasuk baik? Baik, kan itu dia kan. Entah mungkin dari sini kuatnya kan. Rasul katakan, antum syuhada Allahi. Karena adalah saksi Allah fil ardi, di muka bumi ini. Jadi bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, macam mana ini? Kan tadi sedang awal tadi Rasul katakan jangan caci maki jenazah. Ternyata ini mereka sebutkan keburukan jenazah di hadapan Rasul pula, tapi tidak di hadapan Rasul. Jadi kalau kita melihat penjelasan para ulama, kalau menyebutkan keburukan orang tadi, kalau maksud kita untuk kebaikan, dalam arti mendidik orang, jangan lakukan itu maksudnya, maka ini dibolehkan. Nah, tengoklah kamu tadi, itulah akibatnya kalau Allah tak bagus waktu itu, begitulah akibatnya. Jadi tujuan dia untuk mendidik orang lain, maka itu dibolehkan. Yang tak boleh itu mana? Kalau tujuan kita menyebutkan keburukan keluarga itu untuk membagi malu keluarganya, ini yang tak boleh itu. Jadi di situ kita tengok, jadi artinya tidak ada pertentangan antara kedua hadis ini kan? Sama-sama sahih, sama-sama dari Rasulullah SAW. Seolah-olah bertentangan, tetapi tidak. Bukan itu apanya kalau tidak penjelasan para ulama. Kemudian apalagi yang perlu kita perhatikan yang tak boleh, itu yang berkaitan dengan kuburan itu adalah menemboknya. Apalagi kalau nanti di semen, di keramiki, ya kan, tak boleh. Itu perbuatan yang betul-betul sia-sia. Iya, itu saja. Kita lihat nanti penjelasan para ulama yang macam mana yang salah yang boleh. Iya. Dan hadis Jabir kan, nah Rasulullah SAW ayyujassil qabru. Allah melarang, Rasulullah SAW melarang untuk mengapur atau menembok atau menyemen kuburan. Itu perbuatan yang dilakukan Rasul. Wa yaqul alaihi, duduk di atasnya, wa yubna, dibuat bangunan. Jadi itu perbuatan yang dilarang. Apalagi macam keramik lah misalnya, untuk apa nih? Tak ada manfaat, ya kan? Tak ada manfaat keramik itu. Bisakah itu nanti akan meringankan mereka yang ada di dalam? Tidak, tak ada pengaruhnya sama sekali. Sementara